Becak kakek malam Jumat. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, orang-orang mengenal seorang kakek tua yang setiap hari mengayuh becaknya di sekitar alun-alun. Namanya Mbah Dirman. Meski usianya sudah lewat 70, ia tetap kuat mengayuh becak, mengenakan caping lusuh dan sarung kumal. Warga sering melihatnya berhenti sejenak di bawah pohon beringin besar, mengelap keringat sambil menyedot rokok klobot. Namun suatu malam, segalanya berubah. Malam itu hujan gerimis. Jam menunjukkan pukul setengah 12 malam. Seorang pemuda bernama Wawan tengah melintasi jalan dekat pasar lama dengan mobil pickup pinjaman milik bosnya. Ia terburu-buru mengantar barang logistik yang harus sampai subuh ke gudang kota sebelah. Tiba-tiba, dari balik kabut dan hujan, muncul sesosok tubuh berjalan menyeret becak di tengah jalan. "Woi!" teriak Wawan sambil membunyikan klakson. Tapi sosok itu tak bergerak, hanya diam. Wawan menginjak rem terlambat. "Bera kakak!" Tubuh kakek itu terpental, becaknya terbalik. Wawan turun panik, tapi yang ia lihat hanyalah becak kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada kakek. Hanya hujan dan kabut yang makin tebal. Wawan gemetar. Ia mencari ke sekitar, memanggil, "Embah, Embah!" Tak ada jawaban. Ia bergegas kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan dengan pikiran kacau. 3 hari setelah kejadian itu, Wawan mulai diganggu. Bermula dari suara kring, 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 seperti bel becak di tengah malam. Saat ia membuka jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu makin sering terdengar. Bahkan kadang-kadang, ia melihat becak terparkir di halaman rumahnya meski ia yakin tak ada yang masuk. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Wawan terbangun jam 2 pagi. Di depan rumahnya, becak tua itu terparkir lagi. Tapi kali ini, ada seseorang duduk di atasnya. Seorang kakek tua, memakai caping. Wajahnya dipenuhi luka. Matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan, dan darah menetes dari pelipisnya. "Aku belum sampai ke rumah." Suara itu lirih, bergema, serak. Wawan menjerit dan lari ke dalam rumah. Tapi ketika ia kembali membawa senter, becak itu sudah menghilang. Besoknya, ia mendatangi paranormal. Dari ritual yang dilakukan, sang dukun berkata, "Kau harus antarkan dia ke rumah terakhirnya, atau dia akan menumpang becakmu setiap malam." Dengan dibantu warga, mereka mencari-cari informasi dan akhirnya menemukan bahwa Mbah Dirman memang dilaporkan hilang beberapa malam lalu. Bekas becaknya ditemukan rusak di dekat pasar, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Malam harinya, Wawan pergi ke tempat kecelakaan itu, membawa bunga dan membakar kemenyan. Ia berdoa dengan suara bergetar, "Mbah, maaf. Saya antar panjenengan pulang." Angin dingin berembus, kabut turun perlahan, dan di kejauhan, terdengar suara roda becak berjalan pelan-pelan menjauh, menuju arah makam tua di pinggir kota. Sejak malam itu, suara bel becak tak pernah terdengar lagi. Tapi konon, bagi yang melintasi jalan pasar lama saat malam Jumat, masih bisa melihat becak tua berjalan sendiri, dikayu oleh sosok renta yang menatap kosong, mencari jalan pulang. Penumpang terakhir. Seminggu setelah kejadian itu, Wawan mengira semuanya telah selesai. Ia merasa lega, suara bel becak tak terdengar lagi, dan mimpi buruk tak menghantuinya. Ia pun kembali bekerja, meski masih agak trauma melewati jalan pasar lama. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Malam Jumat berikutnya, Wawan tengah menutup warung kopi milik ibunya yang berada tak jauh dari alun-alun. Ia baru hendak mengunci pintu saat seorang pria tua datang dari arah jalan sepi, menyeret langkah pelan sambil menunjuk becak tua yang entah sejak kapan sudah terparkir di tepi jalan. "Mas, bisa antar saya?" Suara pria itu parau. Wawan menatap becak itu. Itu becak yang sama. Becak Mbah Dirman. Lapuk, catnya mengelupas, joknya sobek. Tapi yang membuat darah Wawan membeku, ia tahu becak itu sudah dibakar minggu lalu. Atas saran dukun kampung. "Pak, saya nggak narik. Itu bukan becak saya," jawab Wawan gemetar. Pria itu tak menjawab. Ia justru menaiki becak dan duduk di kursi penumpang, lalu menatap Wawan lurus-lurus. "Kakek itu belum selesai. Mas, aku penumpang terakhirnya, tapi dia nggak pernah sampai ke tempat tujuanku." Wawan mundur, tubuhnya mulai menggigil, tapi suara pria itu semakin mendesak. "Kalau aku belum sampai, dia akan terus datang. Bukan ke kamu saja, tapi ke siapapun yang lewat di jalan ini." Mendadak lampu warung padam. Hawa dingin menyelimuti. Ketika Wawan menyalakan senter, becak dan pria tua itu menghilang. Hanya tersisa jejak roda becak di aspal yang basah oleh embun malam. Hari-hari berikutnya, warga mulai mengalami kejadian aneh. Seorang tukang ojek melihat becak tua melaju sendiri melewati pasar. Seorang ibu penjual gorengan mendengar suara bel becak, lalu menemukan anaknya duduk sendiri di kursi depan rumah sambil berkata, "Tadi dianterin kakek." Desas-desus mulai menyebar.
becak arwah itu masih mengantar penumpang terakhir yang belum sempat sampai. Wawan pun kembali menemui dukun yang dulu membantunya. Sang dukun membaca lontar tua dan berkata, rohnya terikat pada utang perjalanan terakhir. Selama penumpang terakhir belum sampai ke tempat tujuan, arwah si penarik becak akan terus kembali menjemput. Wawan bertanya, lalu harus bagaimana? Dukun itu menatap tajam, lalu berkata, kau harus menjadi pengganti Mbah Dirman. Kayu becaknya sekali lagi, antar penumpang terakhir ke tempat yang ia tuju. Tapi hati-hati, jangan melenceng. Jika kau salah jalan, maka kau tak akan kembali. Malam Jumat pun tiba. Wawan datang ke alun-alun membawa becak tua yang entah bagaimana kini kembali utuh. Di sana, sosok pria tua yang dulu muncul telah menunggu. Ia naik tanpa suara. Wawan mulai mengayuh, mengikuti arah yang dibisikkan pria itu dalam bahasa Jawa halus. Mereka melewati jalanan sepi, pinggir sawah, lalu masuk ke kawasan perkuburan tua yang tak lagi terurus. Ketika becak berhenti di depan sebuah makam dengan batu nisan tak bernama, pria tua itu turun. Terima kasih, gumamnya, sebelum tubuhnya lenyap di telan kabut. Wawan menunduk lemas. Namun saat ia hendak kembali, suara berat terdengar dari belakangnya. Sekarang giliranmu yang narik, Wan. Ia menoleh. Mbah Dirman berdiri di belakang becak, wajahnya pucat dan kosong. Masih banyak penumpang yang belum sempat kuantar. Kau sudah tahu caranya, Wawan berteriak, tapi tubuhnya membeku. Tangannya memegang setang becak, dan kakinya mulai mengayuh sendiri. Malam itu, warga melihat becak tua melaju sendiri melewati pasar, dengan seorang pemuda sebagai pengayuh, dan penumpang tanpa wajah duduk di belakangnya. Sampai hari ini, siapapun yang duduk di warung dekat alun-alun, kadang melihat siluet becak melintas di malam. Jumat dikayu oleh seorang pemuda dengan mata kosong dan tangan yang terus bergerak, mengantar penumpang yang tak pernah sampai ke tujuan. Emak dan becak subuh. Namanya Bu Narsih, seorang emak-emak paruh baya yang baru datang dari Brebes, menginap sementara di rumah kakaknya Bu Jum, tetangga samping rumah Wawan. Ia datang untuk membantu hajatan keluarga. Subuh itu, Bu Narsih berencana pergi belanja ke pasar membawa daftar panjang kebutuhan, daun pisang, ayam kampung, sayur mayur, bumbu dapur, sampai janur kuning. Saat jam menunjukkan jam 4:15, ia sudah rapi dengan daster bunga-bunga dan kerudung, berdiri di depan pagar rumah sambil menunggu becak langganan Bu Jum lewat. Tapi karena becak tak kunjung datang, ia mulai gelisah. Lalu terdengarlah suara khas. Kring, kring. Becak tua berhenti di depan rumah Wawan. Hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri, seorang pemuda bertopi lusuh duduk di atasnya, menunduk. Pasar, Bu, suaranya dalam dan pelan. Bu Narsih tersenyum. Wah, pas banget. Iya, Mas, saya ke pasar induk, banyak belanjaan nih. Ia naik becak tanpa curiga. Becaknya memang tampak tua, tapi ia pikir mungkin ini becak dari kampung sekitar. Lewat jalan belakangnya, Mas, biar cepat, ucap Bu Narsih. Pemuda itu hanya mengangguk pelan, lalu mulai mengayuh. Namun, setelah beberapa menit, Bu Narsih merasa aneh. Jalan yang mereka lewati gelap, sepi, dan tampak semakin asing. Kabut mulai turun padahal matahari sudah harusnya mulai muncul. Udara menjadi dingin, sangat dingin. Mas, kok lewat sini? Ini bukan arah ke pasar ya? Tanyanya mulai cemas. Tak ada jawaban. Becak terus melaju. Saat ia mencoba menoleh, Bu Narsih mendapati sesuatu yang membuatnya tercekat. Tangan sang pengayuh tampak menghitam, kering seperti arang. Wajahnya samar-samar terlihat seperti Wawan, tapi matanya kosong dan mulutnya meneteskan darah hitam. Astagfirullah, teriak Bu Narsih, tapi mulutnya mendadak terkunci. Suaranya lenyap. Becak itu kini melaju di jalan setapak yang dipenuhi ilalang tinggi, menuju arah yang tidak dikenal. Di kiri kanannya, muncul bayangan-bayangan hitam, berdiri diam di balik pohon, menatapnya. Lalu, becak berhenti di depan sebuah gapura batu tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Udara menjadi pekat, burung gagak berterbangan. Tanah di bawahnya terasa dingin seperti kuburan. Pemuda itu menoleh perlahan, dan dengan suara berat berkata, "Satu penumpang, sudah sampai." Bu Jum yang bangun pagi melihat pagar rumahnya terbuka dan adiknya tak ada. Ia mengira Bu Narsih sudah ke pasar. Tapi ketika ia tanya para tukang sayur dan langganannya, tak satu pun melihat Bu Narsih. Sampai siang, Bu Narsih tidak pulang, yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Seseorang menemukan bekas roda becak di jalan setapak belakang pasar padahal daerah itu sudah lama ditutup karena longsor. Dan di ujung jalan itu, di bawah pohon besar, ditemukan keranjang belanja, berisi sayuran segar tapi penuh dengan daun-daun layu dan tanah kuburan. Kini, setiap subuh hari Jumat, warga tak lagi berani berdiri di pinggir jalan terlalu pagi, karena konon, becak itu kadang muncul dari arah rumah Wawan, dikayu oleh pemuda bisu,
menawarkan tumpangan dan siapapun yang naik, tak akan sampai ke pasar, tapi ke tempat tujuan terakhir, rumah kosong di malam Jumat. Sejak hilangnya Bu Narsih, Bu Jum tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap malam Jumat, suara kring, kring, yang dulu hanya didengar segelintir orang, kini jelas terdengar melewati gang sempit samping rumahnya. Dan yang paling membuat hatinya was-was, rumah Wawan masih menyala lampunya. Padahal, sudah hampir sebulan Wawan tidak terlihat sama sekali. Orang-orang bilang Wawan kabur. Ada pula yang bilang ia dibawa pergi dukun karena diganggu arwah Mbah Dirman. Tapi Bu Jum merasa, Wawan masih di situ, di dalam rumah yang terkunci, menyimpan jawaban dari semua teror ini. Jumat sore itu, Bu Jum memberanikan diri, dengan berbekal kunci duplikat lama yang ia simpan sejak Wawan kecil. Ia menyelinap masuk ke dalam rumah. Rumah itu gelap, sunyi, dan berdebu. Tapi lampu ruang tengah masih menyala lampu redup yang berkedip-kedip seperti nyala lilin. Langkahnya pelan menyusuri ruang tamu. Foto Wawan dan almarhum ayahnya masih tergantung di dinding, tapi warnanya mulai pudar, seperti kehilangan nyawa. Ia memanggil, "Wan, nak Wawan." Tak ada jawaban. Sampai ia masuk ke kamar Wawan dan menemukan dinding kamar dipenuhi gambar becak. Semua digambar tangan dengan tinta hitam. Di bawahnya, puluhan catatan berserakan, nama-nama, tanggal, dan arah perjalanan. Dan di tengah ruangan itu, terdapat becak tua, asli, penuh tanah kuburan. Di joknya, duduk seorang pemuda, matanya terpejam, tubuhnya pucat, nafasnya nyaris tak terdengar. Itu Wawan, tapi ketika Bu Jum mendekat, tubuh Wawan bergerak, mata terbuka. Tapi yang ia lihat bukan mata manusia, melainkan mata hitam arang, dalam dan tak berkedip. "Masih ada penumpang, Bu." "Aku belum selesai." Tiba-tiba lampu mati, ruangan gelap gulita, suara becak mulai terdengar. Kring, kring, kring. Dan di detik berikutnya, Bu Jum sudah tak berada di rumah itu lagi. Ia berdiri di pinggir jalan, sendirian. Di belakangnya, tidak ada rumah Wawan, hanya tanah kosong dan rerumputan liar. Beberapa warga akhirnya datang, karena mendengar jeritan Bu Jum. Tapi yang mereka temukan hanyalah Bu Jum terduduk lemas, menangis, di atas tanah kosong yang dulunya rumah Wawan. Dari cerita beberapa tetua, rumah Wawan sudah lama kosong dan terbakar sejak malam Jumat Kliwon. Malam saat Wawan pertama kali mengayuh becak itu untuk arwah Mbah Dirman. Sejak malam itu pula, becak arwah terus bergentayangan. Kadang dikayuh Mbah Dirman, kadang dikayuh Wawan, tapi selalu menjemput penumpang yang menunggu. Subuh-subuh yang ingin belanja, yang ingin pulang, atau yang sekadar ingin pergi, tanpa tahu kemana. Konon, yang bisa mendengar suara bel becak malam Jumat adalah mereka yang sudah ditandai untuk dijemput. Maka, jika kau sedang menunggu becak di tepi jalan, dan tiba-tiba melihat becak tua tanpa suara, dengan pengayuh yang menunduk dan mata kosong, jangan naik, karena kau bukan akan dibawa ke pasar, tapi ke tempat tujuan yang tidak akan pernah bisa kau ceritakan.